Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita masuk di dalam um, satu seri, yaitu kita membahas terkait dengan surat Ibrani, dan hari ini kita masuk ke episode yang kedua. Nah, kita akan sama-sama melihat apa sih yang Tuhan mau sampaikan di dalam dan melalui surat Ibrani. Nah, saudara, biasanya setiap kali kita mengikuti satu kegiatan atau seminar, dan katakanlah itu diikuti oleh banyak orang-orang baru atau orang-orang asing begitu yang belum saling kenal, atau pembicaranya juga baru datang, kita belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, biasanya akan ada perkenalan di bagian awal. Nah, lalu kemudian ada satu introduksi, ada satu kalimat yang sering sekali dikutip. Bapak Ibu tahu? Tak titik-titik, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini sering sekali dipakai, dikutip orang untuk mengawali perkenalannya. Nah, biasanya berangkat dari pernyataan ini, kemudian orang mulai memperkenalkan dirinya. Nah, biasanya itu informasi yang diberikan adalah fakta-fakta yang secara umum melekat. Misalnya nama, pekerjaan, asal, usia, status pernikahan, dan lain sebagainya. Oh ya, saya Meliana, saya pelayanan di GKK Panakukang, saya dari Makassar, nah begitu seterusnya. Biasanya tuh begitu. Nah, kemudian dari sana kita mulai berinteraksi, saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Saudara, semakin banyak interaksi, biasanya kita akan menjadi semakin sayang. Sayangnya itu dalam artian semakin kenal, lalu kemudian bisa menjalin relasi pertemanan, perkawanan, kerekanan, dan lain sebagainya. Nah, konsep ini berlaku di seluruh relasi yang kita miliki di dalam dunia ini. Saudara, hanya orang yang saling kenal yang seharusnya bisa menjalin relasi yang mendalam. Misalnya, baik kalau dia baru lahir, yang dia lihat itu cuma papa mamanya. Mentok-mentok dia lihat angkong sama amanya. Lalu kemudian dia sayang sekali sama papa mamanya. Kenapa? Karena dia kenal, maka kemudian dia sayang. Nah, kita juga sangat mudah mengasihi seseorang yang kita sebut dengan sahabat. Kenapa? Karena kita kenal sahabat kita. Oh ya, sahabatku ini suka sekali makan ini. Dia nanti marah kalau seandainya cuaca panas. Oh, pokoknya kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Nah, saudara, semakin dalam pengenalan, maka semakin besar juga kasih yang dimunculkan. Nah, inilah salah satu kepentingan kenapa surat Ibrani itu muncul di dalam Alkitab yang kita baca. Karena di dalam keseluruhan surat ini, penulis itu berbicara secara masif, secara besar-besaran mengenai siapa Yesus itu. Nah, semakin kita memahami penjelasan penulis, semakin kita akhirnya mengenal siapa sih sebenarnya Yesus itu. Maka semakin besar pula probabilitas, kemungkinan kita untuk belajar mengasihi Yesus. Jadi semakin kenal maka juga akan semakin sayang. Saudara, tak kenal maka tak sayang, semakin kenal seharusnya semakin sayang. Nah, kalau ditanyakan kepada kita, siapa sih Yesus itu bagi kita? Bagi saudara, siapa sih Yesus itu? Apakah kita itu benar-benar mengenal Dia? Nah, saudara, pertanyaan seperti ini biasanya dijawab dengan hal-hal yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Nah, misalnya, kalau kita bilang, Yesus itu menolong saya. Waktu saya susah, waktu saya membutuhkan sesuatu, Tuhan itu menolong saya. Yesus menolong. Maka kemudian waktu ditanya, siapa Yesus bagimu? Yesus adalah penolong. Atau Yesus itu pernah menyembuhkan saya, waktu itu saya sakit sekali, tapi Yesus menyembuhkan saya. Maka kemudian kalau ditanya kepada orang, ditanyakan orang kepada kita akan berkata bahwa Yesus adalah penyembuh. Atau kalau kita meyakini sungguh-sungguh, kita percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa kita diselamatkan. Nah, maka kemudian kita berkata bahwa Yesus adalah penyelamat saya. Nah, hari ini kita akan lihat satu sisi yang berbeda, bukan hanya the work of Jesus, bukan hanya karya-karya, pekerjaan-pekerjaan Kristus, tetapi the person of Jesus, pribadi Yesus. Siapa sih dia? Pribadi yang sebagian dari kita sudah kenal bertahun-tahun, sebagian mungkin baru mulai mengenal. Nah, pertanyaan siapa Yesus itu dijawab dengan sangat baik, sangat apik, sangat bertanggung jawab oleh penulis surat Ibrani. Nah, poin penjelasan di bagian yang kita baca hari ini, yang akan kita baca, itu adalah bahwa Yesus adalah
Allah. Jadi nanti di bagian ini kita akan melihat bahwa penulis Ibrani memberitahukan kepada kita Yesus itu adalah Allah. Saudara, berangkat dari pemahaman ini, maka kemudian kita memanggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus terima kasih, begitu. Jadi kita bukan hanya panggil namanya Yesus, Yesus, bukan, tapi ada gelarnya di depan, Tuhan Yesus. Nah, artinya dia yang adalah Allah itu, dia melampaui, melebihi, mengungguli bahkan malaikat sekalipun. Nah, kita akan lihat dari Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Ini adalah lanjutan dari yang minggu lalu. Saudara, saya akan bacakan Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bapak Ibu, ada banyak orang itu bingung sewaktu mendengar atau membaca bagian ini. Apa sih sebenarnya maksudnya? Kalau kita perhatikan, maka ada satu isu utama yang sedang dibahas, yaitu perbandingan antara Tuhan Yesus dan malaikat. Kalau isu ini ditanyakan kepada kita, saya tanya ya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang mana posisinya lebih tinggi, Tuhan Yesus atau malaikat? Betul, Tuhan Yesus pasti lebih tinggi dari malaikat. Kita dengan sangat mudah memahaminya. Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi di masa itu, di masa ketika penulis menulis suratnya kepada orang, kepada jemaat itu, posisinya tidak demikian. Nah, saudara, kalau Bapak Ibu ingat, ada satu masa yang cukup panjang antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ada berapa tahun? Ada sekitar 400 tahun. Nah, masa itu disebut sebagai masa intertestamental. Jadi antara perjanjian, antara yang lama sama yang baru. Nah, saudara, masa itu juga disebut sebagai masa kegelapan. Kenapa disebut sebagai masa kegelapan? Karena di masa itu tidak ada suara Tuhan. Tuhan sama sekali tidak berbicara kepada umatnya. Bayangkan saudara, 400 tahun berapa banyak generasi yang berganti, tetapi Tuhan sama sekali tidak berbicara kepada umatnya. Saudara, karena tidak mendengarkan Tuhan berbicara, maka kemudian umat itu menjadi bingung. Bagaimana caranya saya menjalani kehidupanku kalau Tuhan itu tidak berbicara kepada saya? Saudara bayangkan selama perjanjian lama Tuhan itu terus-menerus berbicara kepada umatnya. Bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka beribadah, kemana mereka harus pergi, itu kan selalu dituntun oleh Tuhan. Nanti kamu pergi ke sana ya. Berapa lama kamu ada di sana? Nanti ada tuntunan Tuhan. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu beribadah. Makanya Tuhan kasih hukum Taurat. Terkait persembahan saja itu diatur, diberitahukan oleh Tuhan. Bahkan kalau mereka salah, maka Allah itu langsung kasih tahu, nih kalau kamu salah ini hukumannya. Tetapi selalu ada cara, ini caranya juga untuk kamu berbalik. Jadi terus menerus Allah itu berbicara kepada umatnya. Bahkan Allah bisa pakai nabi, pakai raja, pakai imam, pakai malaikat.
bahkan pakai keledai sekalipun bukan untuk berbicara, menyampaikan. Jadi Allah itu terus-menerus berbicara kepada umatnya. Nah, tapi di dalam masa 400 tahun itu Allah memilih untuk diam. Saudara, di tengah-tengah diamnya Allah, hidup itu kan juga terus-terus berlanjut. 400 tahun saudara, itu generasi berganti, hidup juga terus berjalan. Nah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup, kemudian akhirnya mereka itu mulai menaruh simpati, menaruh perhatian yang lebih kepada sosok malaikat. Wah, akhirnya itu tiap kali dengar atau iya ya, Tuhan tidak berbicara, tapi ini ada satu sosok ini yang menarik, yaitu malaikat. Saudara, kita itu kan tahu bahwa malaikat itu adalah angelos. Jadi dia adalah the messenger, pembawa pesan. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, kita itu akan lihat banyak kali Tuhan pakai malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, tetapi umat yang waktu itu tidak mendengarkan suara Tuhan, akhirnya melihat bahwa kayaknya bukan cuman penyampai pesan. Dia itu juga, malaikat juga itu adalah sebagai pelindung, protector gitu. Ada banyak orang Yahudi yang saat itu melihat malaikat itu sebagai bala tentara Allah yang akan datang untuk menyelamatkan dan membenarkan umat. Nah, bahkan beberapa tulisan masa itu menunjukkan bahwa umat itu punya konsep guardian angel. Guardian angel. Guardian angel itu kan malaikat pelindung. Nah, jadi misalnya nih kita lagi duduk di sini, maka masing-masing itu punya guardian angelnya. Meliana ini ada guardian angelnya. Mendampingi dia, menjaga, melindungi dia. Masing-masing tuh punya. Konsepnya itu bisa sampai ke sana. Saudara, kalau mereka itu hidup di dalam pergumulan, hidup dalam kesulitan, maka konsep ini menjadi sangat-sangat semarak gitu. Sangat-sangat dipercaya oleh banyak orang. Tetapi kita yang hari ini mendengarnya jelas bisa sama-sama menyadari bahwa konsep ini jelas keliru. Nah, saudara, di tengah konsep yang keliru seperti inilah penulis surat Ibrani itu memberitakan kepada mereka satu berita yang sangat indah, yaitu bahwa Yesus Sang Allah itu jauh melampaui malaikat. Nah, saudara, kita akan lihat bersama betapa indahnya kalau Yesus adalah Allah. Nah, sebelumnya kita akan lihat di dalam penjelasan yang kita baca sepanjang ayat tadi 5-14 itu ada 7 kali penulis itu mengutip dari Perjanjian Lama. Makanya orang bingung, aduh ini apa maksudnya gitu. Karena dia terus kutip dari Perjanjian Lama. Nah, saudara, kenapa sih dia harus kutip dari Perjanjian Lama? Ada 3, singkat saja. Yang pertama itu karena pembaca atau penerima surat itu memang adalah para Kristen Yahudi. Gitu. Karena mereka Kristen Yahudi, artinya mereka membaca Perjanjian Lama. Yang kedua, mengutip Perjanjian Lama itu menjadi penekanan bahwa apa yang disampaikan oleh penulis itu ada dasarnya. Dia tidak hanya sembarang berbicara begitu. Ada dasarnya, dan dasarnya itu adalah dari Perjanjian Lama. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bahwa pewahyuan Allah di dalam Kristus itu adalah penggenapan yang sempurna dan yang terbaik dari Allah. Jadi apa yang ditulis di PL digenapi secara sempurna di dalam diri Kristus. Nah, kalau nanti dia dibuatkan dalam tabel perbandingannya itu kurang lebih seperti ini. Ya, kita tidak perlu bahas. Tapi kalau saudara lihat, maka dari 7 kutipan itu penulis itu banyak kutip dari Mazmur. Lalu kemudian ada dari 2 Samuel. Lalu kemudian ada dari Ulangan. Gitu. Jadi itu adalah kitab-kitab yang memang dekat dengan para penerima surat. Nah, saudara, dari 7 kutipan ini kita bisa menyimpulkan 3 argumen waktu penulis itu mau berkata Yesus adalah Allah. Nah, yang pertama itu adalah Yesus adalah anak Allah. Jadi waktu mau jelaskan bahwa Yesus adalah Allah, penulis itu langsung bikin satu frame, Yesus adalah anak Allah. Saudara, di bagian awal penulis itu langsung bertanya, apakah Allah itu pernah berkata bahwa malaikat itu adalah anak Allah? Pernah enggak? Bapak Ibu kalau baca Alkitab selama ini, baca dari Perjanjian Lama, pernahkah Allah itu berkata bahwa wah malaikat ini adalah anak Allah? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Allah tidak pernah berkata bahwa malaikat itu adalah anak Allah. Jadi yang mau disampaikan oleh penulis yaitu bahwa Yesus Kristus itulah, dialah anak Allah. Nah, saudara, waktu
penulis itu berkata bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan berarti bahwa Bapa punya status yang lebih tinggi daripada anak. Bukan juga bahwa anak itu punya status yang lebih rendah dari Bapa, bukan. Tetapi status Bapa dan anak itu merujuk pada satu kesamaan bahwa dua pribadi ini adalah sama-sama Allah, satu kesatuan. Itulah makna Yesus sebagai anak Allah. Nah, jadi dia ini adalah Allah. Nah, saudara, dengan mengutip PL akhirnya ketahuanlah bahwa status malaikat itu kan bukan anak Allah. Karena dia bukan anak Allah, maka akhirnya dia menyembah kepada Allah. Dia tersungkur di hadapan Allah. Artinya dia tersungkur di hadapan Yesus. Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Yesus layak menerima penyembahan termasuk dari para malaikat. Nah, saudara, yang kedua itu adalah argumentasinya bahwa Yesus adalah sang pencipta. Saudara, selama ini kan kita sering berpikir bahwa mungkin tidak sengaja begitu, berpikir bahwa kalau yang menciptakan langit dan bumi itu hanyalah Allah Bapa. Yesus di mana, Roh Kudus di mana, Anda tahu. Nah, tapi jelas bahwa Yesus adalah Allah itu berarti bahwa Yesus adalah sang pencipta. Nah, penulis surat Ibrani ini dengan sangat sengaja menuliskan, mengutip dari Mazmur 102, 26 sampai 28. Jadi dia mau berkata bahwa pencipta itu kekal ada selamanya. Dunia ini dengan semua keindahannya bisa berakhir, bisa selesai, bisa tamat begitu. Tetapi Yesus itu ada selama-lamanya. Nah, saudara, di mana peran malaikat kalau begitu? Kalau Yesus ini adalah pencipta, dia ciptakan semua, di mana peran malaikat? Bapak Ibu, malaikat itu adalah ciptaan Allah. Malaikat bukan pencipta. Artinya, malaikat itu tidak memiliki kuasa atas dunia ini dan dia juga berarti tidak berkuasa atas ciptaan lain, termasuk atas manusia. Maka manusia itu tidak bisa menaruh percayanya, menaruh hidupnya, menaruh pengharapannya kepada malaikat. Tidak bisa gitu. Karena malaikat hanya ciptaan. Kita menaruh pengharapan kepada Kristus, sang pencipta. Dan yang ketiga itu penulis berkata Yesus adalah Raja. Saudara, frase berada di sebelah kanan itu kan tadi ada yang kita baca. Saudara, frase itu sangat dikenal dan dipahami oleh orang Israel. Kenapa? Karena bertahun-tahun mereka itu dipimpin oleh raja. Nah, berada di sebelah kanan itu menandakan satu kepemilikan hak istimewa. Bukan cuma hak istimewa, tetapi juga kuasa. Nah, dulunya itu kan Daud yang ada di sebelah kanan itu, karena dia menjabat sebagai raja. Tetapi kemudian akhirnya kita menyadari bahwa Kristus itu menggenapi panggilan jabatan sebagai raja itu. Di bawah kakinya seluruh musuh itu bertekuk lutut. Saudara, bukankah itu yang Yesus lakukan? Kenapa sih sampai bisa semua musuh itu sujud tersungkur di hadapannya? Kenapa? Karena dia adalah Allah. Saudara, di pengakuan iman rasuli yang kita nyatakan, yang kita deklarasikan itu bahkan setiap minggu kita berkata bahwa apa? Saudara, kita berkata apa? Kita berkata Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Apa arti dari pernyataan kita itu? Artinya dia sudah menang melawan iblis dan juga maut. Dia punya segala kuasa karena dia adalah Allah. Nah, pribadi inilah yang punya kuasa penuh atas kehidupan kita. Maka selama kita ada di dunia ini, kita itu bersandar kepadanya. Kita percaya bahwa dia sang raja dan kerajaannya itu kekal selamanya. Nah, saudara, 3 penjelasan di atas menuntun kita untuk memahami siapa Yesus yang disebut Allah itu. Saudara, Yesus Kristus adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah landasan utama pengharapan kita selama menjalani hidup di dunia ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, kita tidak butuh yang lain termasuk malaikat. Kita tidak butuh guardian angels. Kita hanya butuh Kristus. Tapi saudara sadar atau tidak, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tahu bahwa Yesus adalah Allah. Tahu sih tahu. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh memahami apa sih
maknanya? Apa sih signifikansinya di dalam hidup kita? Kita mungkin bisa bertanya, kalau Yesus adalah Allah, so what? Lalu apa? Apa kaitannya dengan saya yang hidup di tahun 2023 menghadapi habis pandemi, ada kesulitan keluarga, apa kaitannya untuk saya? Memangnya kenapa kalau saya tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah Allah? Saudara, jawabannya adalah kita itu akan kehilangan pengharapan selama menjalani hidup ini. Kita akan terus berusaha mencari berbagai jenis guardian angel yang ujung-ujungnya itu hanya membawa kepada kesia-siaan. Sia-sia sekali kalau kita tidak tahu, tidak menyadari, tidak sungguh-sungguh menghidupi bahwa Yesus itu adalah Allah. Saudara, beberapa waktu ini saya terus-menerus berpikir terkait dengan orang sakit. Sekitar saya itu banyak sekali orang yang sakit. Saya ingat sekali satu teman saya di kampus itu masih sangat muda, terus kemudian kena sakit. Begitu dia kena sakit, akhirnya selama 2-3 tahun ini dia terus bolak-balik rumah sakit untuk operasi. Dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tetapi kemudian dia alami banyak sakit. Belum lagi dengan anggota keluarga yang juga sakit. Wah, sehat-sehat begitu, selalu happy-happy, tahu-tahu ternyata ada cancer. Belum lagi dengan berita terkait dengan jemaat gitu ya. Kita kan sudah lama saling kenal, terus kemudian kita mendengar ada saudara-saudara yang sakit, bisa tiba-tiba merintih kesakitan begitu berlangsung sepanjang hari. Nah itu baru yang sakit fisik. Belum lagi yang sakit hati, sakit dengan urusan mental yang mungkin diakibatkan oleh pergumulan relasi, usaha pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di dalam kondisi sulit seperti ini, Tuhan seperti apa yang perlu diberitakan? Orang-orang yang mengalami kesulitan seperti ini butuh mendengar Tuhan yang seperti apa. Saudara, Yesus adalah Allah, itu adalah kabar yang sangat baik, itu Injil, berita baik dari Tuhan. Tetapi bagaimana kabar baik ini bisa betul-betul baik di tengah-tengah orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan? Bagaimana pemahaman bahwa Yesus adalah Allah itu memberikan pengharapan di tengah-tengah kondisi yang susah. Saudara, saya kembali diteguhkan ketika mempersiapkan bagian ini. Penulis surat Ibrani itu sangat tegas memaparkan bahwa Yesus adalah Allah, dia melampaui malaikat dan itu dia sampaikan kepada siapa? Kepada penerima surat yang juga hidupnya susah. Saudara, beberapa ahli perjanjian baru itu berkesimpulan bahwa penerima surat itu hidupnya sulit. Sulit karena mereka harus berjuang mempertahankan iman mereka. Bayangkan mereka ada di satu masa setelah Tuhan tidak berbicara kepada mereka, mereka itu menjadi lelah dan kecil hati karena bingung dengan identitas mereka sebagai umat. Sebagian bahkan menghadapi kesulitan untuk bertahan dengan iman percaya mereka karena mereka menghadapi penganiayaan. Saudara pernah dianiaya karena saudara umat Tuhan? Pernah saudara? Pernah tiba-tiba ditangkap terus dimasukkan ke dalam penjara? Ya mungkin kita tidak sampai sebegitunya. Tetapi mereka itu bahkan mengalaminya. Mengalami berbagai perlakuan tidak adil. Saudara, kondisi mereka itu berat. Kondisi kita hari ini juga tidak banyak berbeda. Masalahnya itu mungkin berbeda, tetapi secara umum kita sama-sama bergumul. Kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita ada di tengah-tengah dunia yang cemar. Saudara, kepada umat seperti kita inilah maka berita baik ini disampaikan kepada kita. Kita punya Yesus, Sang Allah yang jauh melampaui malaikat-malaikat. Dia pencipta, dia adalah Raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Kita tidak butuh guardian angel karena Kristus melindungi kita bahkan dari cengkraman dosa dan maut sekalipun. Saudara, kalau tadi kita lihat ada 3 argumen mengenai Yesus adalah Allah, maka ada 3 juga signifikansinya bagi kita. Yang pertama, karena Yesus adalah anak Allah, maka saudara, di dalam Kristus kita disebut juga sebagai anak Allah. Saudara, Kristus itu adalah anak Allah yang sulung. Dia menyelamatkan kita lalu kemudian menjadikan kita anak-anak Allah, kepunyaan Allah. Saudara, Allah itu memandang kita berharga. Kalau saudara balik lalu kemudian lihat orang-orang di sekitar saudara, maka orang-orang itu adalah juga anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Saudara,
Karena dia adalah Allah, Kristus adalah Allah, maka relasi kita itu dipulihkan dengan Allah. Maka selama menjalani hidup, jangan hidup seperti orang yang sebatang kara, tanpa pengharapan di dalam hidup. Jangan lagi saudara. Kenapa? Karena kita punya pribadi yang selalu bisa kita andalkan. Dia jauh lebih baik dari siapapun juga di dunia ini. Nah saudara, dia adalah Allah. Dan kemudian kita melihat bahwa dia adalah pencipta. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita sangat-sangat diganggu dengan kondisi alam. Ya kan Bapak Ibu? Dulu itu kita bisa tahu kapan musim kemarau, kapan musim hujan. Tapi sekarang kita menghadapi banyak anomali. Saudara, sejak kapan Makassar itu bisa diguyur hujan lalu kemudian banjir sampai hampir satu kota? Tidak pernah. Tapi kita menghadapinya beberapa waktu yang lalu. Saudara, kita menghadapi banyak sekali perubahan, banyak ketidakpastian. Tetapi karena Yesus adalah pencipta, maka sekalipun kita menghadapi berbagai ketidakpastian, berbagai perubahan, dan kita bingung dengan keseharian kita, tapi kita tahu bahwa hidup kita itu ada dalam kendali Allah. Tidak perlu kita berupaya begitu keras untuk berusaha memegang kendali atas hidup kita. Memaksakan semua itu harus sesuai dengan rencana. Karena kita adalah ciptaan yang dikasihi. Allah itu pegang teguh hidup kita. Semua bisa berubah, tetapi Allah itu akan tetap sama. Dia akan tetap eksis. Bahkan saudara, kalau nanti dia akan datang dan memulihkan keadaan kita. Memulihkan keadaan seluruh ciptaan. Dan kepada pribadi seperti inilah kita meletakkan hidup kita. Saudara, karena Yesus adalah Raja, maka tidak perlu lagi kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, termasuk di dalam hal melawan dosa-dosa kita. Saudara, Allah itu Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua kuasa itu ada di bawah dia. Bagi kita hari ini yang begitu dikuasai dosa, dililit berbagai kelemahan, kita begitu tidak berdaya dengan dosa yang memikat kita, saudara, kita memandang kepada Dia yang empunya segala kuasa. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Saudara, kalau kita bergumul dengan kebanggaan diri, selalu merasa diri benar, tidak memulihkan orang lain, berpikir hidup itu hanya tentang saya. Kalau kita masih suka marah kepada orang lain dan tidak ada damai sejahtera. Kalau dalam keseharian kita diliputi berbagai kekhawatiran, berbagai kepahitan. Kalau kita hidup tanpa harapan seolah hari esok itu tidak ada. Kalau kita memendam dendam yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita begitu baik di pandangan orang tetapi sesungguhnya kita menyimpan dosa rapat-rapat. Saudara, kita bisa memandang kepada Yesus. Yesus yang mempunyai segala kuasa yang bisa memulihkan hidup kita. Saudara, betapa ajaibnya hidup yang kita miliki di dalam Tuhan. Saudara, khotbah minggu lalu itu jadi satu pembuka yang sangat baik, sangat epik untuk kita bisa sama-sama belajar memaknai makna kehadiran pribadi Yesus dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa mengenal Yesus, anak Allah yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang memegang hidup kita, yang memberikan kita pengharapan selama menjalani hidup, maka semua itu hanya karena Allah baik kepada orang yang tidak baik seperti kita. Karena Allah baik, Dia beritahukan bahwa Dia adalah Allah dan kita bisa bersandar kepadanya. Dia berkenan berbicara kepada kita, membuka dirinya untuk dikenal oleh kita. Saudara, kembali lagi dengan pertanyaan, siapa sih Yesus bagi saudara? Bagi Yesus, siapa sih Yesus? Bagi saudara, siapa sih Yesus itu? Saudara, pertanyaan ini harus terus kita tanyakan di dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Yesus yang sudah membuka dirinya untuk kita kenal, maka semakin kita akan terpukau melihat keindahan dan keajaiban Kristus. Itulah yang akan terus memberikan kita semangat, dorongan untuk menjalani hidup dan terutama memotivasi kita untuk menceritakannya kepada orang-orang sekitar kita. Saudara, kalau kita tidak kenal siapa Yesus, tidak mungkin kita bisa cerita kepada orang lain. Tidak mungkin kita bisa menyaksikannya kepada orang lain. Mau didorong-dorong sekuat apapun, kalau kita tidak kenal secara pribadi, tidak mungkin, saudara.
Maka akhirnya kita bersyukur, berterima kasih kalau Kristus itu membukakan dirinya. Kita kenal. Saudara, kalau kita pergi ke satu restoran yang baik, lalu kemudian kita makan satu menu yang enak sekali, kita pasti mau cerita kepada orang lain. Kita mau orang lain juga mencicipi makanan yang sama. Kalau kita pergi keluar kota, keluar negeri, kita ketemu dengan satu tempat wisata yang baik, kita pasti mau foto, kirim fotonya ke orang lain, mau orang lain juga itu bisa merasakan keindahannya. Bahkan kalau punya kesempatan, ayo pergi ke sana, bagus. Saudara, Kristus itu jauh lebih indah dari segala sesuatu. Jauh lebih indah dari segala sesuatu. Maka kiranya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendeklarasikan Yesus adalah Allah ke tengah-tengah dunia ini. Saudara, satu kawan kita seiman, pengajar dan hamba Tuhan yang setia, serta salah satu tokoh teologi yang sangat menginspirasi, yaitu Timothy Keller, itu meninggal tanggal 19 Mei. Pagi waktu setempat kemarin. Saudara, dia sudah lama mengidap kanker. Beberapa kali dia melewati masa kritis, tetapi kemudian dia melewatinya. Nah, bahkan tahun 2022 di tengah-tengah sakitnya dia masih sempat menerbitkan satu buku terakhirnya. Saudara, ada satu tulisan yang dipost oleh anaknya di hari sebelumnya, tanggal 18, dia memberitahukan bahwa oh ya, papa ini sudah keluar dari rumah sakit, lalu kemudian akan dirawat. Selama beberapa hari itu, Timothy Keller terus-menerus ajak keluarganya, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Dia menyatakan di dalam doanya berkali-kali betapa dia itu merindukan bisa pulang untuk kembali bersama-sama dengan Kristus. Dia sangat-sangat menantikan waktu itu. Wah, waktu dia berdoa seperti itu, keluarga tuh juga merasa sedih karena berharap bahwa Tuhan masih kasih kesempatan untuk berkumpul dengan papa lebih lama. Tetapi kemudian 2 hari yang lalunya, kemudian Timothy Keller itu di dalam doanya dia berkata seperti ini. Saya bersyukur untuk orang-orang yang berdoa bagi saya selama bertahun-tahun. Saya bersyukur untuk keluarga yang mengasihi saya. Saya bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi saya. Tetapi saya sudah siap bertemu Yesus. Saya tidak sabar menantikan Yesus. Bawalah pulang. Saudara, kerinduan untuk bertemu Yesus dengan satu keberanian seperti ini, itu dia temukan karena sepanjang hidupnya dia mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang memberinya hidup, yang menuntunnya menjalani sepanjang hidupnya, bahkan yang mempersiapkan hidup selama-lamanya, yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, sekarang dan selamanya Timothy Keller itu sudah bersama dengan Tuhan yang ia layani seumur hidupnya. Saudara, ketika hidup kita di dunia ini berakhir, kiranya hal yang paling kita nantikan itu adalah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus, Tuhan kita yang kekal. Saudara, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa.